secara stop di wilayah Sumatera, khususnya Sumut, itu cukup. Nggak ada cukup Pak, di sini kosong Pak. Terkait permasalahan BBM dan listrik di sini Pak, di sini sekarang sulit BBM Pak. Apa kemudian tindak lanjut dari pihak kementerian untuk mengatasi itu Pak? Yang pertama menyangkut BBM, secara stop di wilayah Sumatera, khususnya Sumut, itu cukup. Nggak ada cukup Pak, di sini kosong Pak. Entar dulu. Tetapi untuk di kabupaten ini nggak bisa masuk karena jalannya terputus. Kita sekarang lagi memikirkan untuk memobilisasi untuk masuk. Mobilisasi ini ada dua. Satu adalah jalan yang tikus. Yang berikutnya juga adalah kita lagi memikirkan untuk pakai cara lain. Itu untuk menyangkut stok. Tetapi sekarang kita lagi membuka agar barcode yang selama ini menjadi sortir bagi SPBU, sejak tadi pagi sudah kami membuat aturan untuk direlaksasi untuk tidak lagi memakai barcode. Silakan aja masuk. Yang penting untuk di wilayah bencana yaitu di Aceh, kemudian di wilayah Sumut sama Sumatera Barat. LPG pun demikian. Memang ini jadi LPG-nya sekarang ada sudah di pusat-pusat kota. Di bawah kesininya yang memang kita lagi cari alternatif. Ada di Rut Pertamina bersama-sama saya, sekaligus untuk mengecek semuanya. Menyangkut listrik, mana di Rut PLN tadi? Siapa Pak? Listrik, kita tahu bahwa ada sekitar beberapa gardu-gardu kita yang memang kena masalah. Dan juga ada beberapa tower-tower kita yang hancur. Sekarang ini kita memakai tiang yang untuk tekanan rendah, hanya tegangan rendah untuk bisa menyaluri dulu listriknya sambil kita memperbaiki tower-tower yang ada. Tegangan tinggi yang disampaikan oleh Pak Dirut PLN akan bisa selesai insya Allah di hari Jumat, maksimal hari Sabtu. Kita doakan semoga cuacanya baik. Kalau ini bisa clear, maka ini sama dengan di Aceh, di apa tadi kabupaten? Biren. Itu memang kondisi kita sekarang adalah jalan yang nggak bisa tembus dulu. Kalau ini sudah tembus, ini insya Allah bisa kita melakukan percepatan. Pak, penegasan saja Pak, berarti di kabupaten ini targetnya kapan Pak untuk bisa normal kembali akses untuk BBM-nya Pak? Karena antriannya bisa sampai 3 hari Pak, mengantri Pak. Ini sudah 5 hari nggak ada BBM Pak. Ya. Tanya gini, kalau jalannya sudah bisa masuk, selama ini kan di sini kan pakai jalan darat, penyalurannya. Kalau jalan daratnya itu sudah normal, mudah-mudahan kita doakan PU juga bisa sama-sama dengan kita untuk menyelesaikan jalannya, itu pasti longgar seperti semula. Tapi jalur tikus itu akan dimaksimalkan ya Pak? Akan dimaksimalkan karena tidak ada cara lain. Kalau tidak kita pakai jalan tikus, mau pakai jalur apa lagi? Jadi semua potensi yang punya peluang untuk bisa kita adakan, kita lakukan. Ya. Pak, terkait perusahaan Pak yang sesuai statement Walhi Pak, yang 7 perusahaan diduga pemicu banjir Pak. Tanggapannya Pak? Tanggapan dari curhat warga soal adanya penebangan hutan di hulu sana Pak. Bagaimana tanggapan kita Pak? Nanti kita akan koordinasi dengan Kementerian Teknis. Urusan kebun, urusan kehutanan, itu kan ada Kementerian Teknis. Nanti saya pulang dari sini, saya akan koordinasi. Pak, tanggapannya gimana sih Pak? Ini kan Bapak kan pernah berstatement bahwa memang sumber daya alam kita harus dimaksimalkan. Tapi kalau dimaksimalkan mengundang bencana alam seperti ini gimana Pak? Dimaksimalkan itu dengan tetap memperhatikan AMDAL. Kaidah-kaidah lingkungan harus menjadi prioritas dalam rangka menjalankan aktivitas usaha. Nah, dengan kejadian ini, maka kita harus melakukan evaluasi untuk pengetatan terhadap proses usaha yang berdampak pada lingkungan. Berarti ada yang nggak beres ya Pak di sini Pak kalau melihat ini? Nanti kita lihat, kita evaluasi ya. Secara stop di wilayah Sumatera, khususnya Sumut, itu cukup. Nggak ada cukup Pak, di sini kosong Pak. Terkait permasalahan BBM dan listrik di sini Pak, di sini sekarang sulit BBM Pak. Apa kemudian tindak lanjut dari pihak kementerian untuk mengatasi itu Pak? Yang pertama menyangkut BBM, secara stop di wilayah Sumatera, khususnya Sumut, itu cukup. Nggak ada cukup Pak, di sini kosong Pak. Entar dulu. Tetapi untuk di kabupaten ini nggak bisa masuk karena jalannya terputus. Kita sekarang lagi memikirkan untuk memobilisasi untuk masuk.
Mobilisasi ini ada dua. Satu adalah jalan yang tikus, yang berikutnya juga adalah kita lagi memikirkan untuk pakai cara lain. Itu untuk menyangkut stok. Tetapi sekarang kita lagi membuka agar barcode yang selama ini menjadi sortir bagi SPBU, sejak tadi pagi sudah kami membuat aturan untuk direlaksasi untuk tidak lagi memakai barcode. Silakan aja masuk. Yang penting untuk di wilayah bencana yaitu di Aceh, kemudian di wilayah Sumut sama Sumatera Barat. LPG pun demikian. Memang ini jadi LPG-nya sekarang ada sudah di pusat-pusat kota. Di bawah kesininya yang memang kita lagi cari alternatif. Ada di rute Pertamina bersama-sama saya, sekaligus untuk mengecek semuanya. Menyangkut listrik, mana di rute PLN tadi? Siapa Pak? Listrik, kita tahu bahwa ada sekitar beberapa gardu-gardu kita yang memang kena masalah, dan juga ada beberapa tower-tower kita yang hancur. Sekarang ini kita memakai tiang yang untuk tekanan rendah, hanya tegangan rendah untuk bisa menyaluri dulu listriknya, sambil kita memperbaiki tower-tower yang ada. Tegangan tinggi yang disampaikan oleh Pak Dirut PLN akan bisa selesai insya Allah di hari Jumat, maksimal hari Sabtu. Kita doakan semoga cuacanya baik. Kalau ini bisa clear, maka ini sama dengan di Aceh, di apa tadi kabupaten? Biren. Itu memang kondisi kita sekarang adalah jalan yang nggak bisa tembus dulu. Kalau ini sudah tembus, ini insya Allah bisa kita melakukan percepatan. Pak, penegasan saja Pak, berarti di kabupaten ini targetnya kapan Pak untuk bisa normal kembali akses untuk BBM-nya Pak? Karena antriannya bisa sampai 3 hari Pak, mengantri Pak. Ini sudah 5 hari nggak ada BBM Pak? Ya. Tanya gini, kalau jalannya sudah bisa masuk, selama ini kan di sini kan pakai jalan darat, penyalurannya. Kalau jalan daratnya itu sudah normal, mudah-mudahan kita doakan PU juga bisa sama-sama dengan kita untuk menyelesaikan jalannya, itu pasti longgar seperti semula. Tapi jalur tikus itu akan dimaksimalkan ya Pak? Akan dimaksimalkan karena tidak ada cara lain. Kalau tidak kita pakai jalan tikus, mau pakai jalur apa lagi? Jadi semua potensi yang punya peluang untuk bisa kita adakan, kita lakukan. Ya. Pak, terkait perusahaan Pak yang sesuai statement Walhi Pak, yang 7 perusahaan diduga pemicu banjir Pak. Tanggapannya Pak? Tanggapan dari curhat warga soal adanya penebangan hutan di hulu sana Pak. Bagaimana tanggapan kita Pak? Nanti kita akan koordinasi dengan Kementerian Teknis. Urusan kebun, urusan Kementerian Kehutanan, itu kan ada Kementerian Teknis. Nanti saya pulang dari sini, saya akan koordinasi. Pak, tanggapannya gimana sih Pak? Ini kan Bapak kan pernah berstatement bahwa memang sumber daya alam kita harus dimaksimalkan. Tapi kalau dimaksimalkan mengundang bencana alam seperti ini gimana Pak? Dimaksimalkan itu dengan tetap memperhatikan AMDAL. Kaidah-kaidah lingkungan harus menjadi prioritas dalam rangka menjalankan aktivitas usaha. Nah, dengan kejadian ini, maka kita harus melakukan evaluasi untuk pengetatan terhadap proses usaha yang berdampak pada lingkungan. Berarti ada yang nggak beres ya Pak di sini Pak kalau melihat ini? Nanti kita lihat, kita evaluasi ya. Secara stok di wilayah Sumatera, khususnya Sumut, itu cukup. Nggak ada cukup Pak, di sini kosong Pak. Terkait permasalahan BBM dan listrik di sini Pak, di sini sekarang sulit BBM Pak. Apa kemudian tindak lanjut dari pihak kementerian untuk mengatasi itu Pak? Yang pertama menyangkut BBM, secara stok di wilayah Sumatera, khususnya Sumut, itu cukup. Nggak ada cukup Pak, di sini kosong Pak. Entar dulu. Tetapi untuk di kabupaten ini nggak bisa masuk karena jalannya terputus. Kita sekarang lagi memikirkan untuk memobilisasi untuk masuk. Mobilisasi ini ada dua. Satu adalah jalan yang tikus, yang berikutnya juga adalah kita lagi memikirkan itu untuk menyangkut stok. Tetapi sekarang kita lagi membuka agar barcode yang selama ini menjadi sortir bagi SPBU, sejak tadi pagi sudah kami membuat aturan untuk direlaksasi untuk tidak lagi memakai barcode. Silakan aja masuk. Yang penting untuk di wilayah bencana yaitu